Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, insyaallah pada kesempatan di sore hari ini kita akan mencoba mengkaji kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh ulama besar yang bernama Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Beliau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan tentang keutamaan ibadah, al-fadail fil ibadah. Salah satu yang dikaji beliau adalah salah satu tentang keutamaan azan 5 waktu. Pada kesempatan di sore hari ini, insyaallah kita akan bahas tentang bagaimana keutamaan azan. Di bab yang ke-8 kita akan coba kupas satu persatu hadis Rasulullah SAW yang berkaitan tentang keutamaan azan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsaminu. Adapun bab yang ke-8 fi fadilatil adzani, dalam menerangkan keutamaan mengumandangkan azan 5 waktu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adzana lis-salati, barang siapa yang mengumandangkan azan untuk mengajak salat, sab'a sinina, selama 7 tahun, muhtasiban, karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kataballahu lahu bara'atan minan nar. Allah menulis bagi dia dibebaskan dari siksa api neraka. Jadi siapa saja orang yang berazan untuk mengajak salat 5 waktu selama 7 tahun dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tulis bagi dia dibebaskan dari siksa api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzana sintai asyrata sanatan, barang siapa yang berazan, barang siapa yang mengumandangkan azan selama 12 tahun, wajabat lahul jannah, maka wajib bagi dia masuk surga. Siapa saja di antara kita yang senantiasa mengumandangkan azan selama 12 tahun, maka Allah wajibkan dia masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzana 5 salawatin, barang siapa yang mengumandangkan azan selama 5 waktu, imanan wahtisaban, imanan karena dia dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan dengan penuh keikhlasan, ketulusan, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, Allah ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi orang yang senantiasa mengumandangkan azan selama 5 waktu sehari semalam dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun ya'simuhumullahu ta'ala, ada 3 golongan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala min azabil qabri, dari siksa kubur. Asy-syahidu, yang pertama orang yang mati syahid, wal muadzinu,
dan yang kedua orang yang senantiasa mengumandangkan azan, wal mutawaffa yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati, dan yang ketiga adalah orang yang mati, orang yang wafat pada hari Jumat maupun malam Jumat. Maksudnya adalah ada 3 golongan, kata Nabi, ada 3 golongan orang, kata Nabi, yang senantiasa dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Orang mati syahid ini banyak sekali kategorinya. Dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan orang yang mati syahid, salah satu contohnya adalah orang yang meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, dia meninggal dalam keadaan salat, meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan mengajar Al-Qur'an, meninggal dalam keadaan membaca Al-Qur'an, meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan berpuasa, ya. Meninggal dalam keadaan menunaikan ibadah haji atau umrah. Dan mati syahid ini bisa juga karena meninggal berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga orang yang lagi melahirkan anaknya kemudian dia meninggal, bisa dikategorikan mati syahid. Bahkan dalam kitab tersebut dijelaskan orang yang mati tenggelam, orang yang mati terbakar, orang yang kecelakaan dalam rangka niat sesuatu yang baik, kecelakaannya itu menuju tempat yang baik, maka dia dikategorikan orang yang mati syahid. Orang yang terbakar rumahnya kemudian dia wafat karena kebakaran itu, sedangkan dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikategorikan orang yang mati syahid. Termasuk orang yang mencari ilmu, orang yang mencari ilmu agama, di tengah jalan dia mengalami musibah, kecelakaan, kemudian dia wafat, maka wafatnya itu termasuk mati syahid. Maka golongan inilah adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Yang kedua adalah muadzin, seorang muadzin yang senantiasa mengumandangkan azan selama 5 waktu, penuh keimanan dan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia meninggal dalam keadaan dia berazan, dalam keadaan dia selesai mengumandangkan azan, kemudian dia wafat, maka wafatnya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Dan yang ketiga, golongan ketiga yang dijaga oleh Allah dari siksa kubur adalah seorang yang meninggal pada hari Jumat maupun malam Jumat. Ayo kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana waqtul adhani futihat abwabus samai, apabila telah tiba waktu azan maka akan dibuka pintu-pintu langit. Wastujibat du'a'u, dan diijabah segala macam doa. Wa idza kana waqtul iqamati, dan apabila waktu iqamah telah tiba, lam turaddad da'watuhu, maka doanya, segala doanya itu tidak ditolak. Artinya apa? Ketika waktu azan telah tiba, Allah akan bukakan pintu-pintu langit. Segala doa yang kita panjatkan, yang kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika waktu iqamah sudah datang, maka segala doa yang kita panjatkan itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat azan dan iqamah ini adalah waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
salah satu tempat atau waktu diijabahnya doa kita. Banyak sekali tempat-tempat atau waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berdoa. Salah satu di antaranya saat antara azan dan iqamah. Kita berdoa di situ. Kita berdoa untuk ketenangan hidup. Kita berdoa untuk dimudahkan berjodoh, dimudahkan dalam keturunan. Kita berdoa supaya dimudahkan dalam urusan rezeki, dalam pekerjaan, dalam urusan bisnis. Kita berdoa di situ supaya dijauhkan dari segala macam penyakit. Kita berdoa supaya sehat, dipanjangkan umur, selalu istiqomah. Maka antara adzan dan iqamah ini adalah tempat atau waktu di mana doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain adzan dan iqamah, selain tempat atau waktu adzan dan iqamah, ada waktu-waktu khusus yang ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu saat salat, saat sujud terakhir, ya, saat sujud terakhir ketika kita sholat, maka kita disunahkan untuk berdoa karena tempat itu adalah saat-saat diijabahnya doa kita. Yang ketiga adalah saat kita membaca Al-Quran, saat kita berpuasa, saat kita menunaikan ibadah haji dan umroh, saat kita duduk, bukan duduk ya, saat khotib duduk di antara dua khutbah, kita berdoa di situ. Kemudian saat kita setelah selesai sholat wajib, kita berdoa. Sebelum sholat wajib kita berdoa. Setelah selesai sholat wajib kita berdoa kepada Allah. Itu adalah tempat-tempat atau waktu-waktu di mana segala doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat sholat tahajud, ya, itu salah satu tempat atau waktu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali. Dan di sini jelaskan bahwa antara adzan dan iqamah adalah salah satu diijabahnya doa kita karena pintu-pintu langit dibuka pada saat itu. Baik, kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala 'indal adzan, barang siapa yang berkata, yang membaca indal adzan ketika adzan dikumandangkan, marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan. Jadi siapa saja orang yang membaca kalimat ini ketika adzan dikumandangkan dengan kalimat marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan, kataballahu ta'ala lahu, Allah menulis bagi dia alfa hasanatin. Allah tulis bagi dia 1000 kebaikan. Wa maha anhu alfa sayiatin, dan Allah hapus daripadanya 1000 keburukan. Wa rafa'a lahu alfa darajatin, dan Allah angkat bagi dia 1000 derajat. Masya Allah. Jadi orang yang dikala adzan dikumandangkan dia membaca marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan, Allah akan tulis bagi dia 1000 kebaikan, dihapus 1000 keburukan, dan diangkat 1000 derajat. Lalu hadis berikutnya adalah tentang keutamaan azan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'al adzana, barang siapa yang mendengarkan azan. Nah, ini keutamaan bagi orang-orang yang mendengarkan azan. Man sami'al adzana, barang siapa yang mendengarkan azan, walam yaqul mithla ma qala al muadzin, dan dia tidak mengatakan, dia tidak membaca apa yang dibaca oleh muadzin. Dia tidak mengatakan sesuatu melainkan, ya, seperti apa yang
dikatakan oleh muadzin. Jadi ketika muadzin membaca Allahu Akbar, dia hanya diam saja. Hayya 'alas shalah. Tetapi orang itu diam saja, tidak membaca la haula wala quwata illa billah. Dalam hadis ini jelaskan fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya dia akan dicegah daripada sujud pada hari kiamat. Idza sajadal muadzin, tatkala muadzin sujud pada hari kiamat. Jadi barang siapa yang mendengarkan azan, dia tidak membaca, dia tidak mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh muadzin, maka dia akan dicegah dari sujud pada hari kiamat. Tatkala di mana para muadzin sujud pada hari kiamat. Jadi sebaiknya ketika kita mendengarkan azan, kita senantiasa menjawab azan itu. Ketika muadzin membaca Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muadzin membaca Asyhadu an la ilaha illallah, kita baca Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita baca Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muadzin membaca Hayya 'alas shalah, kita baca Hayya la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, kita baca la haula wala quwata illa billah. Nah, tatkala kita mendengar azan, terus kita jawab azan tersebut, ya, maka kita diberikan kesempatan untuk sujud bersama orang-orang dengan para muadzin pada hari kiamat. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak menjawab, ketika kita tidak membaca apa yang dibaca oleh muadzin saat mengumandangkan azan, maka kita akan dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud pada hari kiamat tatkala para muadzin bersujud. Ya, nauzubillahi min dzalik. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun fi dhillil arsy." Ada 3 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan arsy. Yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan pada hari itu, pada hari kiamat, melainkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tidak ada naungan pada hari kiamat, ya, tidak ada naungan pada hari itu melainkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Siapakah 3 golongan ini yang disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW? Yang pertama adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang amanah, seorang pemimpin yang jujur, seorang pemimpin yang bertanggung jawab, seorang pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Maka pemimpin tersebut akan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang kedua adalah wal muadzinun hasidun, seorang muadzin yang senantiasa menjaga waktu salatnya. Seorang muadzin yang senantiasa bisa menjaga pribadinya, ya, menjaga akhlaknya, menjaga tutur katanya, menjaga segala hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam
api neraka. Dia jaga hal itu. Jadi seorang muadzin yang senantiasa menjaga pribadinya, akhlaknya, tutur katanya, pikirannya, hatinya. Seorang muadzin yang senantiasa menjaga waktu lima waktu dalam mengumandangkan azan, maka orang tersebut akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan yang ketiga adalah waqari'ul Qur'ani yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayatin. Seorang pembaca Al-Qur'an yang membaca setiap malam 200 ayat. Artinya ketika seorang pembaca Al-Qur'an dia mendawamkan tadarus Al-Qur'an, setiap malam dia 200 ayat sampai lebih. Setiap hari lidahnya basah karena Al-Qur'an yang ia baca. Lidahnya basah karena dia pelajari Al-Qur'an. Lidahnya basah karena dia menghafal Qur'an. Insya Allah seorang pembaca Al-Qur'an ini akan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bukan hanya itu, ketika seorang pembaca Al-Qur'an yang menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an, mempelajari Qur'an, menghafal Qur'an, lidahnya basah karena Al-Qur'an, sebagaimana Rasulullah SAW, man syaghalahul Qur'an, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an wa zikri, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, a'taituhu, Allah akan berikan kepada dia, Allah akan berikan karunia kepada dia, a'taituhu afdhala ma a'tas sa'ilin, yaitu pemberian karunia besar, karunia terbaik kepada orang tersebut yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Hadis ini memotivasi kepada kita semua untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang termasuk ke dalam 3 golongan ini, yaitu seorang pemimpin yang adil, seorang muadzin yang hafidh, dan seorang pembaca Al-Qur'an yang senantiasa setiap malam dia tidak lepas dari baca Al-Qur'an, minimal yang ia baca 200 ayat yang ia baca. Mudah-mudahan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu kunci sukses seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mampu meningkatkan kualitas amal di hadapan Allah, kualitas ibadah di hadapan Allah, kualitas ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah yang kita pelajari saat ini. Baik, kita tutup dengan doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.